mulai lagi ya sampai pas 5 dari gua yang minggu lalu dan untuk kali ini gua mau lebih fokusnya membahas salah satu pertandingan dari ACL, tiga pertandingan Europa. Untuk itu gua akan memulai langsung dengan ACL kemarin. Itu pertandingan yang gua tonton itu adalah CPFC melawan John Book Motors. Di pertandingan kemarin itu yang gua sorotin itu adalah mainnya Milos Ninkovic sama Luciano Marcin. Luciano Marcin ini buat yang belum tahu striker PSV dan juga striker timnas Belanda yang sekarang sudah bermain di Sydney FC. Kemudian di John Book Motors itu gue juga nggak banyak tahu mainnya. Cuman kalau gue melihat dari segi permainannya kemarin, dari Sparks itu gue possession lebih banyak dipegang sama John Book ketimbang Sydney. Ya gue bisa bilang ini tipis-tipis banget sih kalau dari possession terus shootnya dan shoot on target itu semua tipis, karena gue juga ngeliat ini sengit sih maksudnya dari wakil Sydney dan John Book Motors. Gue juga melihat permainan Korea tuh benar-benar ini atraktif banget. Mereka main benar-benar, mereka selalu mengincar peluang, mereka mengincar peluang jauh lebih banyak dibanding Sydney, dan Sydney hanya tinggal menunggu bola aja. Dan gue melihat kebanyakan itu diambil dari lini kedua, mereka melakukan crossing, sementara John Book melakukan dari sisi sayap, kemudian mereka langsung masuk ke dalam, mereka lakukan itu lagi dari sisi dalam, sisi sayap, mereka memutar bola itu sirkulasinya maju, tapi nggak berputar di satu sisi doang. Di sisi setengah doang mereka benar-benar mengumpan bola sampai maju ke depan. Taktis mereka tuh benar-benar seperti itu di John Book, dan 3 gol mereka lesatkan, sementara Sydney melesatkan 2 gol. Dan dengan hasil ini kalau kita lihat di klasmen sebentar, kalau di klasmen untuk saat ini grupnya John Book itu mereka bisa dibilang udah lolos lah terus sebagai runner up di bawah Yokohama Marinos. Cuman masih harus menentukan nih, karena untuk jatah 16 besarnya itu akan diambil 3 terbaik dari West Region dan 3 terbaik dari 3 runner up terbaik dari West Region dan 3 runner up terbaik dari East Region. Jadi ini masih harus menentukan lagi. Kebetulan saat video ini direkam hari Sabtu, nanti sorenya juga akan ada match terakhir dari East Region jadwalnya. Tapi kayaknya gue juga nggak bakal nonton ya, karena kalau weekend ini udah pasti jadwal untuk Eropa, jadwal liga bukan jadwal yang kompetisi level benua. Kayak itu aja. Lalu kemudian kemarin gue nonton 3 match, Leicester Roma sama Feyenoord Marseille, dan 1 Europa League kemarin West Ham Frankfurt. Untuk Leicester Roma sendiri gue melihat that's tipikal oleh masing-masing pelatih ya. Brendan Rodgers boleh gue akuin smart, dia melakukan serangan balasan di babak kedua, sementara Mourinho lebih ketika dapat kesempatan dia cepat-cepat untuk menunggu, cepat-cepat untuk dapat bola untuk langsung cetak gol. Dengan hasil skornya satu sama lewat gol Lorenzo Pellegrini sama 1 golnya James Justin atau gue lupa kan, gue nggak lihat statistik. Cuman dari pertandingan ini gue bilang ini pertandingan yang semua masih berpeluang ya, apalagi Roma belum sepenuhnya aman setelah imbang di Power, tapi peluang untuk menang bisa dibilang 60% ada di tangan mereka, karena pertandingan mereka berikutnya itu adalah di kandang mereka sendiri di Olimpico. Jadi gue bilang ini akan jadi jadi pertandingan yang akan ini seperti, dan gue masih bisa bilang mungkin sampai extra time, bahkan sampai adu penalti, karena kedua tim ini sama kuatnya, dan sama kuatnya juga dalam bertahan. Jadi menurut gue itu yang akan terjadi di Leicester Roma berikut. Nah, Feyenoord Marseille ini dari Liga Petani ya, dua Liga Petani antara wakil Eredivisie Feyenoord lawan
wakil Litang Marseille. Buat Marseille setelah mereka gagal mengejar PSG untuk juara, di sini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa meraih trofi musim ini. Walaupun mereka juga sudah dipastikan akan lolos ke Liga Champions. Dan kalau melihat dari pertandingan kemarin, memang bisa dibilang ini cukup menarik ya. Dua-duanya benar-benar bermain cepat, dua-duanya saling menyerang, nggak ada yang namanya tunggu-tungguan, dan ini pertandingan yang tungguan semifinal seru yang dikasih wakil Belanda dan Prancis. Ya, golnya Bamba Bamba Dieng yang gue sorot itu golnya Bamba Dieng sama Luis Sinistera yang benar-benar mereka memainkan kecepatan mereka khas. Yang satu benar-benar kecepatan dengan skill, satu benar-benar cepat. Yaitu Bamba Dieng yang benar-benar cepat dan Luis Sinistera yang benar-benar cepat sambil skill. Dan kalau gue bilang sih nanti di leg kedua ini akan sengit karena ini sangat tipis ya 3-2. Ini mesti still everybody's game. Ini masih peluang siapapun, bahkan mainnya bakal di velodrome. Gue bilang ya mungkin bisa sama extra time lagi karena berhubung nggak ada gol tandang. Kalau Marseille ngambil peluang, kemungkinan besar mereka bisa ambil satu gol imbang extra time mungkin. Tapi kalau gue bilang ini mungkin sampai extra time karena dua-duanya saling nyerang. Sementara kalau terakhir nih West Ham Leipzig, ini cepet ya. Ini gue juga sempat kaget dikejutkan dengan gol cepat Philip Kostic di menit-menit awal tuh. Itu gue cepat ke Philip Kostic. Dan ini gue memang melihat lagi Oliver Glasner menunjukkan permainannya yang memang Spartannya ada, tapi benar-benar ada parkir bisnya. Jadi sekalinya parkir bis mereka langsung senyerangnya Spartan, tak 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 langsung nyerang kayak gitu. Dan jadilah gol pertamanya Philip Kostic. Lalu kemudian disusul gol balasannya Michael Antonio, itu masih di babak kedua dengan permainan ala khasnya David Moyes yang uh, ya ada tempo menyerangnya tapi juga mereka tetap berusaha seefektif mungkin bertahan. Lalu di babak kedua yang gue sorot itu adalah golnya Daichi Kamada dari tendangan sudut. Ini bisa dibilang gol yang cukup unik ya, mengingat Daichi Kamada ini punya peluang besar untuk mengangkat trofi sebagai pemain Asia pertama yang memenangkan Europa League. Karena setahu gue juga belum ada catatan pemain Asia pertama yang berhasil memenangkan trofi tersebut, dan mungkin pencapaian ini bisa melebihi pencapaian legendanya mereka sendiri, si Cabumkan, legenda mereka dari Asia. Cabumkan, dan ini kan kalau masuk final dan juara, Frankfurt bisa uh, memberikan persembahan manis juga untuk kapten mereka, yaitu Makoto Hasebe yang akan kembali ke Jepang akhir musim ini. Tapi untuk peluang bagaimana di leg kedua nanti, ini juga langsung sama Leipzig ya. Untuk All German Final, gue bilang ini masih sangat abu-abu. Peluang masih bisa dimiliki siapapun. Leipzig kemarin cuma ngantongin satu gol di saat lawan Rangers, dan Ibrox tahu lah betapa ngerinya Ibrox, dan ini Leipzig gak mungkin dong ngebuang kesempatan lagi ke 2 tahun lalu mereka oke lah gagal dari PSG di Liga Champions semifinal, tapi ini kan Europa League, seharusnya ini jadi kesempatan besar mereka untuk bisa naik ke atas lah, walaupun ini di kompetisi kasta kedua. Sementara bagi Frankfurt ini kayak Milan kalau di Europa League, ini DNA, ini turnamennya mereka, ini DNA-nya mereka. Walaupun begitu, West Ham juga nggak pengen menyanyikan kesempatan, apalagi mereka pengen banget merasakan gelar juara setelah terakhir cuma menang Piala Winners doang buat mereka. Jadi boleh dibilang untuk ini juga West Ham sangat ingin masuk final dan memberikan gelar terakhir menjelang pensiunnya legenda mereka itu Mark Noble. Dan kita masih belum tahu, ini masih titik-titik pokoknya. Europa League dan Conference League ini juga nggak kalah sengit dibanding Champions League. Semua masih punya kesempatan menang. Ini still everybody's game. ACL yang zona timur akan bermain nanti sore. Kita akan lihat siapa yang akan lolos, tapi kemungkinan gue nggak akan nonton karena gue akan fokus di beberapa pertandingan di Liga Eropa sama di Liga Latin besok pagi. Dan itu aja dari gue ngucapin pertama untuk Happy Fitri Mubarak ya, selamat Lebaran, selamat mudik yang udah vaksin 2 kali atau udah booster, selamat vaksin, selamat ketemu keluarga, selamat liburan buat semua, semoga tetap sehat-sehat aja, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share. Oke, thanks for watching.